disebutkan oleh musannif, wa man ajaza anil julusi, yang pertama wa man ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisan. Barang siapa yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri di sholat fardu, barang siapa yang tidak mampu berdiri di dalam sholat fardu, maka boleh duduk. Di sini sholat fardu ya. Kalau memang nggak mampu berdiri, maka boleh duduk. Duduknya bagaimana? Duduknya di sini ala ayyi hayatin syaa, terserah mau duduk yang bagaimana. Walakin iftirashuhu fi mawdi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi fil adhari. Akan tetapi duduk iftirasnya seseorang di tempat berdiri, di tempat berdirinya itu lebih utama daripada duduk bersila. Ini pendapat atau menurut qaul yang azhar. Selanjutnya, waman ajaza anil julusi shalla muttaji'an. Barang siapa yang tidak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk, maka boleh sholat dengan keadaan tidur miring, yang berebah tapi seperti mayit posisi dikubur. Fa in ajaza anil ittija' shalla mustaqiyan ala dhahri wa rijlahu lil qiblati. Akan tetapi ini misalkan ada seseorang yang tidak mampu untuk tidur miring, maka sholatnya terlentang. Mustaqiyan ala dhahri itu terlentang, dan ya warijlahu liqiblah, kedua kakinya diarahkan ke kiblat, ya, kedua kakinya diarahkan ke kiblat. Ini diperhatikan. Banyak orang-orang yang sakit sedikit nggak mau sholat, apalagi sudah sakit dirawat di rumah sakit nggak sholat, mati dalam keadaan tarikus sholah. Di dalam kitab Sulamut Taufik dibahas tentang hukum bagaimana tarikus sholah, ya, ditakzir sampai hukuman terberatnya adalah dipenggal kepalanya. Itu kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu termasuk orang yang memutus rahmat serta ridha Allah atasnya. Percuma kita hidup tapi gak sholat, gak ada sambung sama Allah, dan kita telah melakukan dosa besar tinggalkan sholat, ya. Terus bagaimana? Islam itu mudah, jangan dipersulit. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Artinya jangan orang sakit itu kok dibiarkan gak sholat. Dalilnya Islam itu mudah, jangan dipersulit. Orang sakit kok disuruh sholat susah, orang sakit kok disuruh sholat berat. Dalilnya yassiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Itu orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, gak faham tentang syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya agama itu mudah, jangan dipersulit. Islam sudah ngasih kemudahan. Kalau orang sholat, salah satu yang harus dilakukan harus berdiri. Kalau sholatnya sholat fardu, ya harus berdiri. Kalau mampu berdiri, gak berdiri, gak sah sholatnya. Itu kalau dalam sholat fardu. Kalau nggak mampu berdiri, lah ini yang harus disampaikan. Jangan orang sakit kita biarkan nggak sholat dengan dalil agama itu mudah, jangan dipersulit. Enggak, memang mudah kok. Kata siapa agama itu sulit? Memang agama itu mudah. Sholat berdiri itu di dalam sholat fardu kalau memang mampu. Fa in ajaza anil qiyami shalla jalisan, fa in ajaza anil julusi shalla muttaji'an, fa in ajaza anil ittija'i shalla mustalqiyan ala dhahri. Bahkan nanti ada diteruskan fa in ajaza sampai
Jadi ada urutan-urutannya, ada tahapan-tahapan gitu loh. Jadi jangan langsung nggak, orang sakit kok disuruh sholat, nanti harus wudhu ini impulsnya kayak apa, sudahlah nggak sholat nanti diqadha Allah, mati nggak sholat kayak apa itu orang. Nah ini di rumah sakit ini perlu dokternya paham fikih medis. Jadi ada istilah fikih medis, fikih yang membahas tentang orang-orang yang sakit kah atau apalah ya, tentang medis. Jadi bagaimana sholatnya orang kalau di atas ranjang tuh kayak apa, terus impulsnya itu kayak apa, terus nanti istinjaknya kayak apa, sedangkan dia aja kencing pakai selang ya, ini diimpus dan sebagainya. Selagi dia itu masih sadar, nggak koma ya, masih ada akalnya, bisa diajak komunikasi, masih wajib tajibus sholah alaih, masih wajib dia sholat. Nah sholatnya bagaimana? Islam itu mudah, sampaikan kemudahan Islam, tapi jangan kita ajak orang untuk meremehkan Islam. Sampaikan Islam itu mudah, Islam itu gampang, tapi jangan menggampangkan Islam. Islam itu sangat mudah. Coba di dalam Fathul Qorib ini, waman, ente baca takribnya, kita baca takribnya aja. Waman ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisan, waman ajaza anil julusi shalla muttaji'an. Ya, jadi kita boleh sholat tidur miring. Fa in ajaza anil ittija'i shalla mustalqiya ala dhahri. Kalau gak mampu untuk tidur miring itu posisinya seperti mayit yang ada di liang lahat. Ya. Kalau nggak mampu, mustalqiyan ala dhahri. Artinya apa? Tidur terlentang. Warijlahu ala kiblah. Ini apa? Kedua kakinya diarahkan ke kiblat sesuai dengan duduknya Abi sekarang. Sana kiblat, maka tidurnya seperti ini. Kakinya diarahkan ke kiblat. Ini kalau mungkin. Kalau nggak mungkin gimana? Ranjang rumah sakit nggak memungkinkan untuk dipindah. Ya sudah, yang penting sholat. Ya, yang penting sholat. Itu kan kalau memungkinkan. Bahkan di sini dilanjutkan lagi. Fa in ajaza an dzalika kullih. Kalau memang nggak mampu, sholat berdiri nggak mampu, sholat duduk nggak mampu, sholat tidur miring nggak mampu, sholat terlentang nggak mampu semuanya. Aw ma'a bi tarfihi wa nawa bi qalbihi, maka dia mengisyaratkan dengan apa? Dengan kedipan mata. Wa nawa bi qalbihi, dan juga dia niat dengan hatinya. Wa yajibu alaihi istiqbaluha bi wajhi, dan wajib atasnya untuk menghadap kiblat dengan kepalanya, bi watni syai'in tahta ra'sih. Ya, wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Kalau memang nggak mampu, terlentang juga nggak mampu, yang penting sholat rukun yang berupa ruku, sujud itu dijalankan dengan apa? Dengan isyarat kedipan mata. Yang penting kepalanya dihadapkan ke kiblat. Di rumah sakit ada bantal nggak? Ada. Kalau nggak ada bantal itu ada watu bata di depan rumah sakit. Hah? Yang penting kepalanya diganjal sesuatu. Tapi jangan abah ente kasih bata. Hah? Cari sesuatu diganjal, dihadapkan ke kiblat. Sudah. Nanti ente yang sehat, kita yang sehat yang membimbing, bah atau kai, ayo sholat, niat dalam hati. Ya, kita yang sehat mengarahkan yang sakit. Kita arahkan. Ayo bah, nanti takbirnya pakai isyarat. Takbirnya pakai isyarat, diisyarat. Pakai apa? Pakai kedipan mata. Masa gitu nggak bisa? Hah? Islam tuh mudah, jangan dipersulit. Masa kedip aja sulit? Apa yang sulit? Hah? Dulu waktu mudanya bisa ngedipin cewek. Hah? Sekarang suruh ngedip-ngedip untuk menjalankan rukun, alasannya macam-macam. Apa itu? Hah? Jadi di sini perlu disampaikan yang seperti ini. Berapa banyak orang kamin maridin fil mustasfa tarikus shalah, berapa banyak orang sakit di rumah sakit meninggalkan sholat, Allah, sampai meninggalkan sholat. Alasannya nggak bisa sholat. Masa sholat ngedip mata nggak bisa? Ya, ngedip mata masa nggak bisa? Jadi kita yang sehat mengarahkan, ayo dikedipkan matanya di dalam hati, niat untuk ruku. Sami Allah
Allahu liman hamidah. Ayo abah atau kakek nenek baca di dalam hati Rabbana walakal hamdu ila akhiri dibacakan. Jadi kita ikut baca nggak apa-apa. Yang penting orang yang sakit itu dalam keadaan jangan meninggal sholat. Bahkan kalau di sini nggak mampu, nah, gimana kalau itu nggak mampu juga? Ya, kalau misalkan nggak mampu juga, mana tadi? Wa yumi bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Ya, jadi mengisyaratkan. Oh tadi belum pakai ajfan, tadi belum pakai kedipan mata. Untuk sementara ini pakai apa? Pakai kepala. Jadi tidur dalam keadaan terlentang. Sudah ini orang nggak bisa. Maka sholat yang penting kepalanya menghadap kiblat. Nanti di ruku, tidak sujud, hanya menggerak-gerakkan kepala, mengisyaratkan dengan kepala. Kalau memang nggak mampu, fa in ajaza anil ima'i bi ra'si. Kalau tidak mampu untuk mengisyaratkan sholat dengan mengisyaratkan menggunakan kepala, maka Allah kasih kemudahan lagi, Allah kasih diskon lagi. Ya sudah, nggak usah pakai kepala. Au ma'abi ajfani, terserah, yang penting sholat. Tapi apa? Tidak usah pakai kepala. Mungkin orang itu sudah nggak mampu, tapi masih ada akalnya, masih ada diajak komunikasi, masih paham, masih bisa. Maka mengisyaratkan pakai kedipan mata. Fa in ajaza anil ima biha ajru arkanas shalah ala qalbi. Kalau memang nggak mampu juga pakai kedipan mata, maka orang ini tetap wajib sholat, tapi semua gerakan-gerakan sholat itu hanya dijalankan sama orang ini di dalam hati. Kita yang sehat mengarahkan, ayo abah takbir, Allahu Akbar. Orang ini nggak bisa ngomong sudah. Ayo bah ucapkan dalam hati Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang sehat baca, supaya yang sakit ini jangan ninggal sholat, mengikuti apa bacaan kita. Ya, nanti ruku juga sama, ruku abah, ruku niatkan ruku harada. Ya, masa gitu aja. Kalau orang memang nggak paham sama sekali, mungkin aduh ribet gitu ya. Kayak apa menjalankan dalam hati itu kayak apa? Itulah perlunya belajar. Coba kita ini kadang anak tega membiarkan abahnya dibakar oleh Allah di api neraka. Banyak anak yang membiarkan abahnya, emaknya, kakeknya, neneknya dibakar oleh Allah dengan api neraka. Dibiarkan. Bahkan mereka itu tenang-tenang saja. Siapa mereka? Salah satunya yaitu mereka yang menunggui orang tua atau nenek atau kakek di rumah sakit. Yang sakit masih sadar, tidak koma, tidak pingsan, artinya masih bisa diajak komunikasi. Tapi yang sehat tidak mengarahkan yang sakit untuk sholat. Berarti ini anak membiarkan orang tuanya masuk neraka. Adakah udzur sholat? Udzur artinya boleh tidak melaksanakan sholat gara-gara sakit. Ada? Gak ada. Mana ada kitab fikih yang menjelaskan gak apa-apa sakit gak sholat? Gak ada. Gak ada. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat gara-gara sakit. Ya, bahkan di sini paling mudah itu sah. Au ma'a ajra arkanas shalah ala qalbi. Wala yatrukuha madama aqluh thabitan. Ini diingat-ingat. Wala yatrukuha madama aqluhu thabitan. Dan jangan pernah ninggal sholat selagi akalnya masih ada. Orang koma itu memang akal sudah di bawah sadar, nggak bisa. Tapi kalau masih sadar, masih bisa minta apalah, minta minum, minta ini, masih sadar, diajak komunikasi masih sadar, akalnya masih ada, ya, maka masih wajib sholat. Jangan biarkan. Misalkan udah terus wudhunya kayak apa, pakai infus. Ini nanti kalau ditayamumi juga kayak apa tayamumnya, kan ada infusnya dan sebagainya. Ya sudah, sholat. Ini orang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Najisnya gimana? Ya sudah, kalau memang nggak memungkinkan untuk ini repot dan lain sebagainya, nggak usah mikirkan itu. Yang penting sholat. Kok misalkan ini orang meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan insya Allah husnul khotimah, perhatian sama ibadahnya. Tapi kalau orang sakit,
gara-gara sakit kita yang sehat nggak mengarahkan untuk sholat, kita biarkan nggak sholat. Kita alasan kita kasihan abah, masa orang sakit ini suruh sholat. Kita ngomong seperti itu. Kemudian abah kita meninggal dalam keadaan tarik sholat. Ya apa? Ya, kok misalkan sehat, ketika sholat, ketika sakit dia sholat seadanya, sehat, maka nanti sholat yang tidak sempurna tadi, yang nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum dan lain sebagainya, ya pakaiannya juga mungkin ada najisnya, itu namanya sholat li hurmatil waktu. Hanya untuk yang penting waktu itu dia tidak tercatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Nanti kalau sehat, kita yang sehat juga, kita yang sehat tulis, oh abah meninggal sholat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti sehat kita ikan bah pian meninggalkan sholat sekian hari, ayo bah dikodok. Ini anak yang sayang sama abahnya, nggak mau abahnya masuk neraka. Mak pian meninggal sholat sekian hari, ayo mak dikodok. Ini anak yang sayang sama ibunya. Jangan alasan sayang tapi kita biarkan abah mama tidak sembahyang, tidak sholat gara-gara sakit. Sakit itu bukan udzur. Ingat, agama itu mudah, jangan dipersulit, ya. Artinya sholat semampunya, jangan sakit lantas enggak sholat. Banyak loh, ya. Inti abah atau nenek kai inti masuk rumah sakit, gimana? Inti santri harus paham, ya. Adapun dokter, ya dokter kan tugasnya hanya meriksa ini. Kalau dokter yang nggak paham juga nggak mengingatkan, nggak mengingat pun ya mereka nggak salah. Oh, namanya dokter itu tugasnya memang mau membantu si pasien untuk menjemput kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu yang tugas yang paling yang nunggu itu siapa yang nunggu? Ustadz sering diajak konsul, diajak ngobrol sama teman dokter. Kadang yang tugas perawat di rumah sakit nanya-nanya, Ustadz ya apa cara membimbing orang ya supaya tetap sholat, wudhunya kayak apa, kalau misalkan nggak mungkin wudhu tayamumnya kayak apa, kalau misalnya nggak memungkinkan juga kayak apa. Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Kita santri harus paham, minimal paham untuk diri kita dan kita ketika menjagai orang sakit, ya. Jadi jangan sampai ninggal sholat alasannya sakit, nggak ada. Wala yatrukuha madama ma'aluh sabitan. Yang penting akalnya masih ada. Selagi akalnya masih ada, tetap sholat. Wal musalli qa'idan la qada'a alaih. Orang yang sholat dalam keadaan duduk itu tidak wajib mengqadha, ya. Wala yanqusu ajruh, bahkan pahalanya tidak berkurang. Li'annahu ma'dzur, karena dia ada udzur. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi famahmulun 'ala nafli indal qudrati. Adapun sabda Rasul yang beliau bersabda, barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk maka baginya separuh pahala orang yang sholat berdiri, dan barang siapa yang sholat dalam keadaan tidur terlentang maka baginya separuh dari pahala orang yang sholat yang dalam keadaan duduk. Ini ditangguhkan atau diarahkan kepada orang yang sholat sunnah tarawih 20 rakaat, dapat 10 rakaat, KO seorang nih. Wah, kakinya kesakitan, nggak kuat lagi, ya. Kakinya sebenarnya dia mampu, cuma capek, bukan sakit. Capek kan beda, capek sama sakit. Kalau udzur maka boleh sakit ini. Kalau capek ini bukan udzur, ini capek, malas berdiri, aduh, uyuh, capek ini. Akhirnya dia sholat duduk, boleh aja. Ente sholat qobliyah ba'diyah, ente mampu berdiri, ente sholat duduk, boleh, ya. Tapi pahala ente hanya separuh, ya, separuh, nggak apa-apa, separuh pahalanya. Ini ditangguhkan di sholat sunnah. Kalau sholat fardu enggak, sholat fardu itu harus ada udzur, baru boleh meninggalkan duduk. Kalau enggak, boleh meninggalkan berdiri dengan cara duduk, boleh meninggalkan sholat duduk. Kalau enggak mampu boleh ittija, boleh. Kalau enggak mampu ittija boleh istilqa, ya. Enggak mampu istilqa maka di situ nanti
au ma'a bi ra'sih. Kalau enggak mau al-ima bi ra'sih, maka menjalankan semua rukunnya dengan hatinya. Allah, ini bentuk kasih sayang Allah. Allah kasih kemudahan, ya. Allah kasih kemudahan. Allah, agama itu mudah, jangan dipersulit. Faslun wal matruku minas shalah thalathatu asya'.